Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semangat hari ini. Nah, sudah jam 9 nih Kak Alda. Kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu Kak Alda akan bacakan untuk kita semua peraturan saat mengikuti IHMPA. Adik-adik dengarkan ya. Nah, adik-adik dengarkan ya, kakak akan membacakan peraturan saat mengikuti IMPA. Yang pertama, memakai pakaian yang baik dan sopan. Yang kedua, on kamera selama ibadah berlangsung. Duduk dengan baik, dengan sopan, dengan layar, dan juga mengikuti rangkaian ibadah dari awal hingga selesai. Yang kelima yaitu mengganti nama di Zoom untuk presensi adik-adik nama underscore kelas yaitu Batita, TK, AK, atau AT. Nah, kakak sudah membacakan saat kita saat teduh ya Kak G. Iya Kak, betul Kak. Adik-adik pada saat ibadah mic akan dimatikan ya adik-adik. Silakan Kak Alda. Pimpin kita dalam saat teduh. Mic-nya Kak Alda masih belum nyala. Bentar. Iya. Kita sudah saat teduh adik-adik menyanyikan Mas PA dengan semangat. Mari adik kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus boleh memberkati pada kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dan menolong kami di dalam ibadah pada hari ini, sehingga kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan setelah ibadah ini selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah. Adik-adik, kita sudah membuka ibadah, kita akan bernyanyi dan ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi
Setelah kita menyanyikan pujian pembukaan, Ku Nyanyi Senang, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh adik Natania dari Sektor Shalom. Silakan. 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Terima kasih teman. Nah, terima kasih adik Natania. Adik-adik, saatnya kita membacakan Mazmur. Siapkan Alkitabnya dari Mazmur 143 ayat ke-10 yang akan dibacakan oleh teman-teman adik layan, yaitu adik Hizkia Sektor Sion. Silakan. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Mazmur yang disampaikan oleh adik Hizkia. Sekarang sebelum masuk ke Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saatnya kita akan membaca firman, merenungkan firman. Sebelumnya, ya adik-adik, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Yang belum tutup mata, tunduk kepala. Ya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas hari yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dikumpulkan di sini secara online bersama-sama untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu pimpin hati kami, agar kami bisa menerima-Mu dan menjalankannya dengan benar dalam hidup kami. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu jugalah yang memimpin, membawa firman,
supaya firman yang disampaikan adalah firman Kau saja, bukan hasil pikiran manusia yang berdosa ini, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, dan juga hidup kami sebagai ibadah yang sejati hanya ke dalam tangan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Halo, selamat siang. Siang apa pagi ya di sana ya? Pagi, Kak. Pagi ya. Betul, Ada yang Kak. tahu nggak ayatnya dari mana? Ayatnya dari mana? Ayo, ada yang tahu? Nggak tahu semua ya? Dari Kisah Rasul 19 ya. Ayat 1 sampai 12 ya. Nanti akan sama-sama membaca, dipimpin lewat video dari adik Joy dan Jason. Ya, siapkan dulu ya. Sekali lagi dari Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ya. Silakan Kak. Shalom, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 1 sampai 6, yang berbunyi, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Terima kasih. Shalom. Kisah Para Rasul 19 ayat 7 sampai 12. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Mereka itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.
Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih adik Joy dan adik siapa tadi ya? Jadi adik Joy dan Jason. Haleluya. 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 Adik-adik, tadi sudah dengarkan enggak firman Tuhannya? Dari kitab apa tadi? Adik-adik, dari kitab apa tadi? Kitab Kisah Para Rasul. Ya, ini yang digambar, ini yang difoto siapa ya? Bapak siapa ya di sini? Ini Bapak ini yang tadi diceritakan di ayat Alkitab tadi. Ini Bapak siapa namanya? Bisa jawab bisa pakai suara lebih jempol ya. Siapa namanya? Oh, ada yang jawab. Bagus. Ada lagi kah yang mau jawab? Belum ada. Oke. Ya, terima kasih Yanu, Natalia, Karisma. Ya, keren-keren. Joy. Ya. Oh, jawabannya keren. Ya, ini namanya Pak Paulus. Kita sering menyebut sebagai Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus, ya. Dulu dia itu benci orang Kristen setengah mati. Ya. Kemudian saat dia mau mencari orang Kristen, mau nangkap orang Kristen ke Damaskus, tiba-tiba ada cahaya menyilaukan, membutakan Paulus, ya, lalu berkata, waktu itu namanya masih Saulus, ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, ternyata itu suara Tuhan Yesus, adik-adik, ya, yang sudah di sorga, sudah kenaikan adik waktu itu, ya. Tapi kemudian Paulus dapat penglihatan, dia bertobat, dia ganti nama jadi Paulus, dan dia pergi menyebarkan Injil namanya dengan tuntunan Roh Kudus. Sekarang Paulus sampai di kota mana, adik-adik? Paulus sampai di kota mana? Itu ada beberapa kota. Kalau di Alkitab tadi, Paulus sampai kota. Ayo dijawabnya bisa pakai chat. Ya, Yanu? Atau mau bersuara, Yanu? Udah sampai mana, Pak Paulus? Pak Rasul Paulus? Ini ya, dulu. Ada apa, Kak? Paulus sudah sampai mana? Tadi Efesus, ya. Sekarang Efesus di negara mana itu kalau dilihat di peta? Negara apa ini? Ayo. Negara Turki, ya. Sekarang Efesus ada di Turki. Turki, ya. Tapi dulu budayanya budaya Yunani, ya. Dulu budayanya Yunani, Efesus gitu, ya. Terkenal dengan kuil Artemis, ya. Nanti bisa dibaca di perikop selanjutnya tentang Paulus dan umat Kristen dengan
kuil Artemis, ya. Nah, itu di Turki sekarang, ya. Bisa next, Kak. Ya, jadi Paulus di Efesus ketemu sama beberapa orang yang aku sudah dibaptis, ya. Tetapi baptisannya bukan atas nama Yesus, ya, bukan atas nama Yesus. Atas nama siapa adik-adik dibaptisnya itu? Dibaptis atas nama, bisa langsung jawab di chat ya. Dibaptisnya atas nama siapa? Yohanes. Yohanes siapa ini? Yohanes yang murid Yesus apa Yohanes yang pembaptis yang atas nama baptisannya orang-orang Efesus ini? Ya, ada di 4 petunjuknya, ya. Yohanes yang mana ini? Ini Yohanes yang bilang bahwa datang daripadaku, ya, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Nah, itu Yohanes yang mana, adik-adik? Ya, semua Yohanes orang Yahudi di Alkitab, ya. Yohanes yang pembaptis apa Yohanes yang murid Yesus? Ya, adik Valencia udah jawab. Ya, terima kasih adik. Ya, ini Yohanes Pembaptis, ya. Itu lihat di gambar kelihatan, ya. Pakai baju binatang, ya. Dia membaptis orang-orang. Termasuk salah satu siapa yang dibaptis Yohanes? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus dibaptis juga oleh Yohanes, ya. Nah, jadi kenapa kok baptisan Yohanes kok sampai kota Efesus? Kan jauh dari Israel. Kita lihat di peta. Karena ada orang Yahudi, tapi kemudian bertobat setelah belajar Tuhan Yesus, namanya Apolos, ya. Tapi Apolos belum tahu baptisan Tuhan Yesus, jadi orang-orang dibaptiskan dalam nama Yohanes Pembaptis, ya. Paulus nemui orang-orang ini, kamu dibaptis atas nama siapa? Atas nama Yohanes Pembaptis. Loh, Yohanes Pembaptis itu baptisan untuk orang percaya, orang yang sudah bertobat, ya. Kamu kan belum bertobat. Kamu kan baru bertobat, ya. Jadi harusnya terima baptisan atas nama, harusnya mereka dibaptis atas nama siapa? Tuhan Yesus, ya. Setelah mereka dibaptis atas nama Tuhan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apa yang terjadi sama murid-murid ini, sama orang yang baru percaya ini? Setelah dibaptis atas nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan mereka? Bisa dijawab di komentar, ya. Setelah dibaptis, apa yang terjadi? Ya, mereka langsung terima apa? Setelah dibaptis, mereka langsung terima Roh Kudus, ya. Mereka terima Roh Kudus, mereka bahasa roh, bisa bernubuat, ya. Di ayat 6 tadi, ya, di ayat 6, ya, yang dibaca adik Jason tadi, ya. Nah, tapi cerita ini ada 2 bagian, ya. Paulus membaptiskan itu, ya, bisa ganti slide, Kak.
Nah, habis membaptis ya, orang-orang ini habis dibaptis terus menyambut Paulus ya. Mereka sudah terima Roh Kudus, mereka bisa bernubuat, mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa menerjemahkan bahasa roh. Ya, suara saya kecil, adik-adik. Halo, suara saya kecil kah? Oh ya, mungkin adik yang suaranya kecil bisa digedekan ya. Saya juga coba mengeraskan suara saya. Ya, sebentar, mungkin saya lihat ada settingnya. Oh, oke, ya, nanti akan saya lihat lagi. Nah, ketika Paulus setelah membaptis, Paulus kemana? Paulus mengajar, ya. Paulus berkhotbah ke orang-orang Kristen di situ. Tapi orang Kristen belum punya gereja, makanya mereka beribadah di rumah ibadat. Nah, ini rumah ibadatnya orang Yahudi, ya, yang disebut dengan sinagog. Slide berikutnya, Kak. Ya, ini Paulus lagi khotbah di sinagog. Tapi lihat, ada orang lagi ngapain itu? Orang menemui Paulus, mereka pos di mana itu? Ada yang marah, ya, ada yang nggak suka, ya, nggak suka dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu lihat ada orang yang berkacak pinggang, ya, ini kayak marah gitu sama Paulus, ya. Ada lagi ahli Taurat yang cuma pegang-pegang jenggot saja, ya. Mereka menghina, ya, orang-orang Kristen. Waktu itu dipanggilnya bukan orang Kristen, tetapi penganut jalan Tuhan namanya, ya. Jalan Tuhan. Nah, Paulus dengan hikmat dari Roh Kudus bagaimana menghadapi, ya, orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus ini, ya. Akhirnya dia pisahkan antara orang yang mau belajar firman Tuhan sama yang tidak. Dan berikutnya, Kak. Nah, ini. Akhirnya Paulus fokus mengajari orang-orang yang mau belajar tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Ini di ruang kuliah ada orang namanya Pak Tiranus, ya. Jadi dulu zaman Romawi, zamannya Tuhan Yesus, zamannya Paulus, kuliah itu enggak di kampus, ya. Enggak kayak ke Petra, enggak ke UNER, enggak ke ITS, ya. Tapi kuliah ke satu orang guru, ya. Satu orang guru. Jadi enggak, dan itu punya ruang sendiri, ya. Jadi punya kampus sendiri, ya. Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun, ya. 2 tahun itu adik-adik lama apa sebentar ya? 2 tahun. Lama apa enggak ya? Kalau adik-adik ketemu guru di kelas yang sama selama 2 tahun, lama apa enggak? Lumayan ya. Adik-adik kelasnya berapa tahun kalau di SD? Satu kelas berapa tahun? 1 tahun kan? Ya, adik-adik satu kelas 1 tahun kan? Jangan sampai lebih dari 2 tahun ya. Lama ini ya Paulus mengajar sampai 2 tahun. Saking lamanya, semua orang
di Asia, ya, bukan benua Asia ya, benua Asia terlalu besar. Dulu Asia itu untuk menyebut Turki, ya. Turki itu dulu disebut Asia. Sekarang Asia itu satu benua, ya, sampai Indonesia pun Asia. Ya. Paulus enggak cuma ngajar, ya. Paulus menyembuhkan orang sakit. Bahkan sapu tangan yang pernah dipakai Paulus dikasih orang sakitnya sembuh, ya. Meskipun tadi kita sudah belajar dua kisah yang secara sepintas berbeda, adik-adik, intinya sama. Apa intinya? Bisa slide berikutnya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, ini intinya mengarah ke satu peristiwa ini, adik-adik. Ini peristiwa apa? Peristiwa apa ya? Lidah-lidah api turun dari langit ke atas kepalanya orang. Terus mereka bisa berbicara dengan bahasa asing, ya. Asing bisa mengerti firman Tuhan. Ini peristiwa apa, adik-adik? Bisa dijawab di chat, ya. Peristiwa apa ini? Kakak kasih clue ya. Hari ini kita rayakan. Turun Roh Kudus. Nama lainnya apa? Nama lainnya apa ya? Hari Roh Kudus. Pentakosta. Oh, ada yang jawab Pentakosta. Yang angkat tangan ini mau ngomong kah? Mau ngomong atau mau chat? Ya, bisa langsung chat ya adik-adik. Pentakosta, ya, hari ke-50 dari Paskah. Jadi, dari Jumat Agung apa Paskah ya? Intinya, ya, yang intinya adalah Roh Kudus turun ke murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka pun dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa memberitakan Tuhan, mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, turunnya Roh Kudus apa cuma terjadi di hari Pentakosta? Roh Kudus turun apa cuma di hari Pentakosta, adik-adik? Tidak, ya. Tidak. Hari ini, adik-adik, Roh Kudus masih terus turun, ya. Bahkan ke adik-adik, ya. Terutama saat apa? Saat adik-adik terima Tuhan Yesus, dibaptis, ya. Termasuk orang yang dibaptis, mereka menerima Roh Kudus sejak mereka percaya Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus itu yang bisa bikin kita memuliakan Tuhan dengan benar. Nah, kita manusia berdosa, kita nggak ngerti apa-apa, ya. Bahkan kita nggak ngerti kebenaran. Caranya sudah dituntun oleh Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus di hati kita, ya. Lanjut. Ya. Nah, saat Roh Kudus turun, kita menerima, ya. Karunia-Nya macam-macam. Tadi ada yang berbahasa roh, ada yang bernubuat. Tidak semua orang bisa berbahasa roh. Tidak semua orang bisa bernubuat. Tidak semua orang bisa memberitakan Injil secara berkhotbah. Mungkin ada yang menggambar, mungkin ada yang menyanyi, memberitakan firman Tuhan, ya, atau bahkan menjadi pelayan saat ibadah, saat
persembahan, ya. Tapi yang paling utama dalam hidup adik-adik, ya, dalam hidup adik-adik, ya. Nah, setiap orang karunia yang berbeda menyusun tubuh Kristus, kayak di gambar ini, ya. Setiap adik-adik itu satu gear, ya, satu roda gigi yang membangun tubuh Kristus. Enggak semua sama, ya. Ada gear untuk tangan, ada untuk kaki. Nah, kita enggak semua dari kita bisa berbahasa roh, tetapi kita mungkin punya karunia yang lain, misal menyanyi, misal baca Alkitab, misal berkhotbah nanti, ya, seperti itu. Nah, ya, berbicara tentang Roh Kudus, ya, saya ada gambar buah, ya. Buah itu ternyata bagian dalamnya berbeda-beda juga, ya, tetapi menjadi satu, ya. Contoh, kulit jeruk termasuk buah jeruk tidak? Kulitnya termasuk buah jeruk tidak? Nathan jawabnya sama dengan. Hah? Tidak. Kenapa tidak? Coba bayangin, kalau kalian beli jeruk nggak ada kulitnya, apa yang terjadi dengan jeruk itu? Busuk, ya. Busuk. Jadi kulit jeruk pun termasuk buah jeruk. Kalau tidak ada kulit jeruk, tidak lengkap, itu namanya buah jeruk. Lanjut, Kak. Nah, kalian pernah dengar ini tidak? Buah-buah roh. Maaf, buah roh. Kenapa? Kalau satu saja tidak kita lakukan, berarti tidak lengkap buah roh itu, ya. Ini yang harus kita lakukan saat sudah kita terima dalam hati kita. Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati kita. Ya, ini ada buah-buah roh. Ada di Galatia 5 ayat 22-23. Nanti kan, ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau satu tidak kita lakukan, ya gugur semuanya, ya. Sama seperti buah jeruk, nggak ada kulitnya, gampang busuk, ya. Lanjut, Kak. Ya. Nah, ini jadi kita hari ini belajar adik-adiknya. Pertama, Roh Kudus sudah turun atas kita. Nggak cuma di hari Pentakosta, tapi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berarti hari ini apakah Roh Kudus masih turun, adik-adik? Hari ini tanggal berapa? 5 Juni 2022. Apa Roh Kudus masih turun, adik-adik? Masih, ya. Lalu yang kedua, Roh Kudus, terima kasih adik yang jawab, ya. Yang kedua, Roh Kudus, ya, sudah kita terima saat kita memutuskan lahir baru, saat kita dibaptis, ya. Tapi bukan berarti, ya, kita dibaptis beberapa kali. Karena kalau kita sudah satu kali dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya kita sudah terima Roh Kudus, ya. Kecuali kalau kita dibaptis Yohanes. Tapi kan sekarang sudah nggak ada lagi baptisan atas nama Yohanes. Ya. Lalu lagi, ya.
Roh Kudus ya yang memampukan kita melakukan perintah Tuhan dengan benar. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat baik ya, berbuat benar ya. Kalau baik gampang, tapi kalau berbuat benar sesuai keinginan Tuhan tidak bisa dilakukan manusia. Contoh ya, kita membantu teman, apa kita masih mengharap imbalan? Ya, kalau kita berharap teman kita bantu balik, enggak adik-adik? Kita nolong teman, kita berharap dia akan nolong kita lagi, enggak? Oh, ada yang jawab tidak. Ya, ini jempol adik-adik. Ini berarti sudah dipimpin Roh Kudus. Ya, ya, terima kasih. Nah, lalu kita terima karunia yang berbeda. Ya, jadi kalau adik-adik nggak bisa nyanyi, minder, mungkin Tuhan memberi Roh Kudus kepada kalian, ya, memimpin karunia yang berbeda. Ya, adik-adik, mungkin adik punya karunia bercerita, nanti kayak Pak Pendeta, ya, atau karunia menggambar, kayak tadi ya, membuat gambar-gambar indah tentang perjalanan Paulus, ya, saya ambil dari internet dan itu gratis adik-adik ya. Itu dia ingin melayani Tuhan dengan cara menggambar ya. Ada lagi yang mungkin menemani orang sakit ya, itu juga karunia. Berdoa itu juga karunia. Ada orang yang berdoa, dia bisa berdoa lama, mendoakan semua orang. Itu juga adalah karunia ya. Makanya ada tim doa di gereja ya. Orang yang tekun berdoa mendoakan semua hal di gereja. Tapi ingat, setiap dari kita juga harus berdoa ya. Bukan berarti oh cuma dia aja yang berdoa, ya jangan. Setiap dari kita harus berdoa. Ya, karena setiap dari kita tidak bisa berdoa. Ya. Itu ya adik-adik. Lanjut Kak. Nah, sekarang ya mungkin kita bisa skip ya. Tadi kita sudah belajar ya perbuatan yang bisa karena Roh Kudus ya. Tadi yang baru dibaptis sudah bisa bahasa roh, sudah bisa bernubuat. Tapi kan tidak semua ya. Ada yang dapat bahasa roh, ada yang dapat bernubuat. Kalau Pak Paulus karunia roh apa adik-adik? Rasul Paulus karunia Roh Kudusnya apa tadi kita sudah baca dari ayat 12. Bisa ditulis di komentar. Karunia yang diterima Pak Paulus. Ya, Yayan? Yayan mau jawab apa? Oh, Yayannya masih hening ya. Ya, Afior, terima kasih jawabannya. Tapi buah-buah roh itu satu, ya, buah roh 8, ya. Pak Paulus dapat karunia Roh Kudusnya apa, adik-adik? Ya, itu bukan ya, buah roh itu semuanya harus kita lakukan, ya, semuanya, ya, karunia buah roh, ya. Talenta ini yang saya maksud ya. Talentanya Pak Paulus apa? Talentanya Pak Paulus apa? Berkot? Berkot?
Rasul Paulus berkhotbah, ya. Tapi kalau buah roh itu harus kita lakukan semua, ya. Mulai dari tadi adik Valencia, lalu adik siapa tadi yang sudah menjawab, ya? Lalu adik Karisma, adik Nathan, adik Yeyen, adik Avior, semua adik orang tuanya, kakak-kakak di sini juga harus melakukan buah-buah roh. Melakukan roh. Ya. Lanjut, Kak. Oh, Viko angkat tangan kepencet atau mau tanya? Atau mau jawab, Viko? Enggak, Pak. Oh, pencet ya, lain kali hati-hati, ya. Nah, sekarang adik-adik renungkan, ya. Kira-kira Roh Kudus, ya, itu harusnya pertanyaannya, Roh Kudus sudah kasih kita talenta apa, ya? Apakah kita memuji Tuhan? Apakah talenta semuanya untuk memuji Tuhan, ya? Apakah talenta kita menyanyi? Apakah talenta kita bercerita? Apakah talenta kita menggambar? Apakah talenta kita, mungkin adik-adik ada yang bisa bernubuat malahan, ya, atau bahkan berbahasa roh, ya. Nah, kalau adik-adik punya talenta, ya, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kayak Pak Paulus, ya, akhirnya talentanya dipakai untuk memberi seluruh kekaisaran Romawi, ya, bahkan sampai Spanyol, ya. Kalau adik lihat itu kayak hampir dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Israel ke Spanyol, sangat jauh, ya. Ya, adik-adik, itu yang kita terima pada hari ini. Sudahkah kita siap melayani Tuhan, kita melayani Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita, melayani Tuhan telah menyelamatkan kita. Ya. Sudah dibuktikan dong, ya. Dibuktikan kapan video kalian baca Alkitab untuk ibadah, ya. Atau nanti kalau sudah fisik semua, nanti kalau di Alkitab jangan malu-malu, ya. Atau disuruh persembahan jangan malu-malu. Kalau disuruh berdoa harus berani semua, ya. Karena semua orang bisa berdoa sebenarnya, ya. Mungkin nanti ada khotbah tentang doa, ya. Penting ini buat adik-adik, harus belajar bahwa doa itu penting, ya, dan tidak sulit. Oke, adik-adik, ya. Sebelum kita lanjut dalam langkah ibadah berikutnya, kita memuji yuk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Ku suka mendengarkan
suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Tetap setiap hari diami hatiku. Diami hatiku. Diami hatiku. Suaranya belum. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya pujian respon ya. Roh Kudus sudah diami hati kita ya. Tapi sekarang waktunya kita turuti perintah Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan dengan talenta kita karena sudah ada Roh Kudus di hati kita. Adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Ada pokok doa enggak adik-adik? Ada yang mau didoakan enggak adik-adik? Ujiannya udah belum? UAS-nya udah selesai belum? Oh, ada yang baru besok ujian, ya. Ada yang baru besok ujian ya, kayak universitas ya, udah ujian. Oh, kakaknya ujian. Afior, kenapa? Oke, oh kelulusan SMP. Di sini udah ada yang SMP. Tadi ada yang minta kelulusan SMP, mungkin kakaknya ya. Oke, ya kelulusan ya. Mungkin nanti kita doakan keluarga atau teman kita yang mungkin sakit ya. Amin, amin, Afior. Amin, Agnes, Yen, ya. Oh kakak. Ya. Oh Frisla, ya. Yeyen. Yen, Frisla. Frisela atau Frisla panggilannya? Panggilannya Frisla. Hati. Sela, namanya Pak. Saya Pak. Oh Sela. Sela. Oh iya iya. Oke. Oke, siap-siap. Siap-siap ya. Kita lipat tangan. Kita tutup mata. Kita tunduk kepala. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih kami telah dipersatukan di ruang virtual ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah Engkau turunkan kepada kami sejak kami mengaku percaya, sejak kami dibaptis. Tanpa Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus, kami tidak bisa mengikuti firman-Mu, kami tidak bisa nama-Mu. Terima kasih
atas Sang Penghibur yang telah Engkau tempatkan di kami. Ampuni kami bila kami masih belum menjalankan kehendak Roh Kudus dalam hati kami. Kami masih suka nakal, kami masih suka melawan perintah-Mu, kami masih suka menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, termasuk hati orang tua kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, kami yang masih daging ini, kami yang masih suka melanggar perintah-Mu, kiranya dengan Roh Kudus-Mu saja, kami bisa benar-benar taat, kami bisa sempurna seperti Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk kami akan menghadapi ujian. Banyak dari kami yang akan menghadapi evaluasi akhir, mulai dari sampai kuliah. Tuhan Yesus, Engkau tahu pergumulan kami, kuliah di masa hybrid, pergumulan kami dalam belajar. Kiranya Tuhan Yesus, hasil belajar kami tidak sia-sia, supaya hasil ujian kami bisa memuliakan nama-Mu. Dan terlebih Tuhan Yesus, agar kami bisa jujur dalam mengerjakan ujian, dan agar hati kami siap menerima hasil ujian apapun itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Opung dari Sheila, ayah dari Yeyen yang sedang menghadapi penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Opung Sheila dan Bapak dari Yeyen. Kiranya Engkau sembuhkan mereka, Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang bisa beri kesembuhan, baik itu melalui obat, atau melalui tangan dokter, atau melalui cara lain yang kami tidak mengerti, Tuhan Yesus. Tetapi kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu, karena kuasa-Mu lah, karena kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami semua. Kami juga percaya Engkau akan terus menguatkan keluarga kami, Engkau terus menyertai kami dari saat ini sampai Engkau datang kembali atau sampai kami kembali kepadamu. Kami juga berdoa untuk keluarga yang lain yang mengalami kedukaan. Kami percaya Engkau jauh lebih mengasihi anggota keluarga kami yang Kau panggil itu Tuhan Yesus. Kami mengasihi mereka, sangat mengasihinya, tetapi kami percaya Engkau jauh lebih mengasihinya. Kiranya Engkau beri kekuatan kepada keluarga kami, kepada kami yang berduka Tuhan Yesus, karena kami percaya kita yang sejati hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa pelayanan di GPIB Bethesda, terutama pelayanan di Pelkat PA, agar Engkau terus tuntun sertai Kudus-Mu, agar setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu, agar setiap pelayanan memang benar-benar memuliakan nama-Mu, dan supaya apapun yang terjadi dengan gereja kami, baik atau bahkan perlawanan atau bahkan persekusi, kami percaya semuanya kembali untuk menunjukkan kekuasaan-Mu Tuhan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Sidoarjo dan Indonesia hanya ke dalam tangan-Mu.
Kiranya hikmat-Mu saja yang memimpin pemimpin daerah kami dan negara kami untuk mewujudkan kemakmuran, untuk mewujudkan keputusan yang baik bangsa ini. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Tuhan Yesus, yang telah kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada kakak-kakak liturgos. Iya Kak Alfa. Adik-adik, kita memberikan persembahan. Nah, nanti kakak akan tunjuk satu orang untuk membacakan dasar ayat persembahan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kakak akan tunjuk Olivia kelas AT. Ada ndak? Halo Olive. Olivia, ada? Adakah Olivia? Oh, mana Olive? Boleh dinyalakan kameranya, Dek? Olivia ndak ada? Oke, kalau gitu kakak tunjuk Brian. Ada Brian? Halo? Mana Brian tadi? Ada Kak. Ada Kak. Oke. Brian, nanti baca ayat persembahannya dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah ketemu, Dek? Belum. Kalau sudah, bacakan Tesalonika berapa Kak? 5. Pasal 5 ayat 18. Ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kasih, Brian. Sama Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Persembahan. Silakan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian persembahan dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Kristus bergema
Kita tadi sudah menyanyikan pujian persembahan. Nah, adik-adik, dengan sikap duduk yang sempurna, mari kita sama-sama bawa dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat kami sehingga kami boleh menyisihkan sebagian berkat kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan boleh menerima setiap persembahan kami, boleh memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami demi kemuliaan nama gereja Tuhan. Kita berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, minta tolong perhatiannya sebentar ya. Membacakan warta PA. Nah, untuk aktivitasnya adik-adik bisa lihat di layar adik masing-masing. Ini aktivitas kelas Batita TK. Membuat mahkota. Nah, contoh gambarnya ada di area adik-adik. Untuk informasi lebih lanjutnya, adik-adik bisa hubungi Kak Dumas di nomor yang tertera di layar. Pengiriman aktivitasnya, adik-adik bisa kirimkan formatnya dengan mengirimkan foto di grup WA PA Bethesda nama _sektor _kelas Batita atau kelas TK. Selanjutnya, Kak. Nah, ini untuk kelas aktivitas kelas AK dan AT. Mengisi kotak-kotak yang... Nah, untuk lembar aktivitasnya, adik-adik bisa unduh di link yang sudah disediakan di layar ya adik-adik. Untuk format pengiriman aktivitasnya, adik-adik bisa kirimkan di grup WA/PA Bethesda dengan format nama __ kelas AK atau AT. Nah, untuk pengumpulan aktivitasnya terakhir dikumpulkan pada tanggal 8 Juni 2002. Jangan lupa ya adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Untuk IMPA minggu depan, adik-adik IMPA minggu depan, ibadah hari Minggu Plakat PA, yaitu anak minggu depan tanggal 12 Juni 2002 melalui hybrid jam 9 pagi. Diingat 12 Juni melalui hybrid jam berapa? Jam 9 pagi. Juga kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 5 Juni sampai 2022. Tuhan Yesus memberkati kalian di usia yang baru. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Allah atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada adik Joyce yang sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada adik Natania yang sudah memberikan kesaksian pujian pada ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik Hiskia yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih juga kepada adik yang sudah membacakan dasar ayat persembahan di ibadah hari ini. Terima kasih kepada semua adik-adik lain yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih kepada Kak Alda. Terima kasih juga Kak Gerald atas pelayanannya. Nah, adik-adik, menutup ibadah kita menyanyikan bersama-sama firman Allah sudah kau dengar.
Adik-adik, kita sampai dalam akhir ibadah kita. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Kak. Jelas ya? Mari ya, sebelum kita kembali ya ke ibadah sejati ya, yaitu kehidupan kita ya. Mari kita minta ya naungan ya penyertaan Roh Kudus agar kita bisa terus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita semua terima berkat dari Tuhan. Hanya kasih Tuhan, kiranya penyertaan dari Roh Kudus, kiranya kasih Bapa menyertai kita semua, membimbing hidup kita semua, memampukan kita terus memuliakan Tuhan dari sekarang sampai kembalinya Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Sekarang waktunya 1,